Mereka menolakku karena jubah santriku terlalu lusuh untuk masuk ke toko mereka. Tapi seorang janda kaya justru membawaku masuk ke rumah megahnya, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai penerus yang diincar seluruh keluarganya. Kini, aku harus memilih, tetap miskin dan terhormat, atau kaya raya dengan beban pengkhianatan yang akan mengguncang desa ini selamanya. Subuh di pondok pesantren, Darussalam, selalu datang dengan simfoni yang sama, suara azan yang mengalun merdu dari pengeras suara yang sedikit pecah, diikuti gemerisik selimut dan lantunan doa-doa pagi dari ratusan santri. Di antara mereka, dalam kamar berisi 10 orang, Alif bangun dengan gerakan yang sudah terpola. Tangannya meraba di bawah bantal, menyentuh sebuah amplop coklat tipis, sisa uang sakunya yang harus bertahan hingga akhir bulan, masih 4 hari lagi. 50.000 rupiah. Cukup untuk biaya fotokopi lamaran kerja dan ongkos angkutan desa. Alif, ayo cepat. Nanti dapat giliran terakhir mandi. Airnya sudah keruh. Besok Fahri, sahabat sekamarnya. Alif mengangguk, melipat selimutnya dengan rapi. Kamarnya sederhana, dindingnya kapur yang mulai mengelupas, namun bersih. Satu-satunya, harta pribadinya yang terlihat adalah sebuah rak kayu kecil berisi buku-buku bekas pelajaran dan beberapa novel sastra yang ia pinjam dari perpustakaan tua kabupaten. Sebuah poster kaligrafi, Allah, menghiasi dinding di atas tempat tidurnya. Setelah salat subuh berjamaah dan mengikuti pengajian pagi, Alif menuju ke dapur pesantren untuk membantu. Ini adalah salah satu caranya, mengabdi, sekaligus mendapat tambahan makan. Tangannya yang ramping tapi terampil mengupas singkong dan mencuci beras untuk sarapan seluruh pesantren. Ustadz Malik, pengelola dapur, sering memujinya. Rajin kamu, Alif. Kalau semua santri sepertimu, pesantren ini makmur, kata Ustadz Malik sambil tersenyum. Alif hanya tersenyum balik. Ia tahu, pujian itu tidak bisa ia tukar dengan uang untuk membeli sepatu baru yang solnya sudah menipis. Pukul 8, dengan memakai baju putih khas santri yang sudah disetrika rapi, meski ada jahitan tambahan di ketiak, dan sarung sederhana, Alif berjalan menuju pusat desa. Di tas kainnya, tersimpan 3 lembar lamaran kerja yang ia tulis dengan pulpen tinta biru di atas kertas HVS bekas fotokopian kitab. Tulisannya rapi, seperti tulisan Arab di mushaf. Ia menargetkan 3 tempat hari ini, toko sembako, murah rezeki, koperasi desa, dan warung kopi, lesehan asri, yang baru buka. Hawa panas mulai terasa. Jalannya berbatu, melewati sawah yang mengering dan rumah-rumah petak warga. Beberapa orang menyapanya. Ngaji di mana, Enduk? Di Darussalam, Pak. Oh, anaknya Pak Kiai yang rajin itu ya? Semangat ya. Senyum mereka ramah, tetapi Alif bisa menangkap belas kasihan di baliknya. Mereka tahu ia yatim, dan mereka tahu betapa sulitnya seorang santri miskin seperti dirinya. Statusnya sebagai anak pesantren, dihormati, tetapi sekaligus ditempatkan dalam kotak yang seolah-olah hanya pantas untuk urusan ukhrawi, bukan duniawi. Toko, murah rezeki, adalah tujuan pertama. Pemiliknya, Pak Joko, sedang menata kardus sabun. Maaf, Pak. Saya ingin menanyakan lowongan kerja. Saya bisa menjaga toko, mengelola stok, atau mengantar barang, ucap Alif dengan suara sopan, sambil menyerahkan lamaran. Pak Joko meliriknya, dari ujung kepala sampai kakinya. Matanya berhenti di sepatu Alif yang usang. Lowongan? Wah, enggak ada, nak. Toko ini kecil, saya dan istri saja yang urus. Lagian kamu santri, kan? Bisa-bisa nanti jam kerjanya bentrok dengan waktu ngaji. Sayang, ujarnya sambil mengembalikan lamaran itu. Alif tetap mengambilnya dengan senyum tipis, mengucapkan terima kasih. Di koperasi desa, nasibnya tak lebih baik. Petugas administrasi, seorang ibu-ibu dengan kacamata, bahkan tidak benar-benar membaca lamarannya. Kami butuh yang sudah berpengalaman administrasi. Nah, bisa komputer lengkap. Kamu bisa Excel? PowerPoint? Tanyanya tanpa menengok. Saya bisa belajar, Bu. Cepat, jawab Alif. Ya, tapi kami butuh yang sudah bisa, bukan yang masih belajar. Maaf ya. Lamaran itu diletakkan di tumpukan kertas lain. Perutnya mulai keroncongan. Di warung kopi, lesehan asri, harapannya sedikit lebih tinggi. Warungnya cukup luas, mungkin butuh tambahan tenaga. Pemiliknya, seorang pria muda bernama Bang Andre, ternyata lebih blak-blakan. Alif, ya? Santri? Jujur ya, bro, katanya, menyapanya dengan gaya kota. Warung gue ini tempat nongkrong.
Butuh pelayan yang cakep, bisa nyambut obrolan anak muda, gaya dikit. Lo baik, tapi image-nya terlalu alim. Bisa-bisa pelanggan gue yang pengen ngobrol seru jadi sungkan. Gak cocok, sorry. Kali ini, penolakannya langsung menyentuh identitas. Alif hanya mengangguk, rasa malu membara di dadanya. Ia berjalan keluar, matahari semakin terik. Ia membeli 2 buah pisang goreng dan air mineral gelas di warung tepi jalan dengan uang Rp2.000. Itu makan siangnya. Sore hari, ia kembali ke pesantren dengan langkah lesu. Sebelum masuk, ia mampir ke sebuah rumah kecil di ujung desa, tempat tinggal Nenek Salmah, yang merawatnya sejak orang tuanya meninggal. Rumahnya dari bilik bambu, atapnya gentong tanah liat yang beberapa sudah retak. "Nek, saya pulang," sapa Alif, membungkuk di depan pintu. "Alif, ayo masuk, Nek masak sayur lodeh." Suara neneknya yang parau terdengar dari dapur. Duduk di ambang pintu, Alif melihat neneknya yang renta beraktivitas. Hatinya sakit. Ia ingin sekali membelikan neneknya obat rematik yang bagus, mengganti atap yang bocor itu. Tapi hari ini, lagi-lagi, usahanya nihil. "Gimana, Dik, cari kerjanya?" tanya Nenek Salma sambil duduk di sampingnya. "Belum dapat, Nek. Tapi insya Allah besok lagi," jawab Alif, menyembunyikan kekecewaannya. Ia tidak ingin neneknya khawatir. "Sabar, Alif. Rezeki itu seperti hujan. Datangnya bukan dari langit yang kita lihat, tapi dari langit yang Maha Tahu. Siapa tahu, jalan yang kita lihat buntu, malah jadi jalan tol di sisi lain," ucap neneknya, menepuk-nepuk punggung Alif. Nasihat itu menghibur, meski tak mengusir beban di pundaknya. Malam harinya, di bawah lampu neon 5 watt di kamarnya, Alif mengeluarkan buku catatannya. Ia mencoret 3 nama tempat yang ia datangi hari ini. Daftar, dicoba, sudah panjang, sementara kolom, diterima, masih kosong memilukan. Ia mengambil selembar kertas baru, mulai menulis lagi. Kepada YTH, pimpinan toko buku, Cendekia. Ia mendengar toko buku di kota kecamatan butuh tukang sortir. Mungkin kesempatan. Di luar, rintik-rintik hujan mulai turun, menetes pelan di atap seng. Bunyi tetesannya berirama, seperti detak jantung yang tak menentu. Alif memandang keluar jendela, melihat kabut menyelimuti desa. Ia berdoa dalam hati, memohon kekuatan dan jalan. Ia tak tahu bahwa esok, atau lusa, atau suatu sore yang kelabu, sebuah mobil hitam akan mengubah arah rintik hujan itu selamanya, membasahi jalan yang sama sekali tak pernah ia duga akan ia lalui. Seminggu berlalu sejak pencarian kerja terakhir Alif. Kolom, dicoba, di buku catatannya semakin bertambah panjang, seperti bekas luka yang berjejer rapi. Toko buku, Cendekia, menolak karena ia dianggap tidak memiliki pengetahuan tentang buku-buku terbaru. Warung bakso, Pak Le, memilih keponakan pemiliknya. Sebuah kios fotokopi dekat sekolah butuh yang bisa servis mesin, keahlian yang jauh dari jangkauannya. Setiap penolakan terasa seperti lapisan baru beban di pundaknya. Uang sisa di amplop coklat itu semakin menipis, hanya cukup untuk ongkos angkutan desa selama 2 hari ke depan. Bahkan, ia mulai mengurangi porsi makan siangnya, menggantinya dengan secangkur teh hangat dan sepotong singkong rebus yang dibawanya dari dapur pesantren. Tekanan tak hanya datang dari luar. Di pesantren, bisik-bisik mulai terdengar, meski terselubung dalam nada prihatin. Alif itu rajin ya, cari kerja kemana-mana. Tapi kasihan, kayaknya susah dapat. Santri kita kan biasanya jadi guru ngaji atau buruh tani, mau kerja di toko atau warung kota, mana diterima, kata salah seorang santri senior saat mereka berkumpul usai pengajian malam. Mungkin kurang doa, atau belum rezekinya, sahut yang lain. Alif mendengarnya sambil pura-pura mengatur sandalnya di rak. Kata-kata itu seperti jarum halus yang menusuk-nusuk harga dirinya. Ia merasa seperti ikan yang berusaha hidup di darat, tak diterima di air sungai norma sosial yang ada. Puncaknya datang pada hari Kamis pagi. Sebuah panggilan dari sekolah dasar negeri di ujung desa memberi secercah harapan. Mereka butuh tenaga sukarelawan untuk membantu mengatur perpustakaan sekolah yang berantakan. Bukan pekerjaan berbayar, tetapi Alif melihatnya sebagai peluang, pengalaman dan jaringan. Ia bersemangat, memakai baju terbaiknya, dan berangkat dengan harapan tinggi. Sekolah itu sederhana. Kepala sekolahnya, seorang bapak berkacamata, menerimanya dengan ramah. "Kami dengar dari Ustadz Mali kamu rajin dan suka buku. Kebetulan perpustakaan kami seperti kapal pecah. Bisa bantu rapikan? Nanti kalau ada proyek berbayar, kami ingat kamu," janji kepala sekolah.
Selama 3 hari, Alif bekerja dengan hati yang tulus. Ia mengelompokkan buku pelajaran yang tercecer, menempelkan label, membuat sistem pencatatan sederhana, dan bahkan memperbaiki beberapa buku yang robek dengan lem dan selotip. Tangannya lincah, pikirannya kreatif. Para guru dan penjaga sekolah pun memujinya. Pada hari ketiga, saat ia sedang merapikan sudut ruangan, seorang guru muda, Bu Sari, menghampirinya. Alif, kamu kerja dengan baik sekali. Kami memang butuh seseorang yang bisa merawat perpustakaan ini secara rutin, mungkin 3 kali seminggu. Kami bisa kasih imbalan. Sedikit sih, tapi lumayan, katanya. Jantung Alif berdegup kencang. Ini dia. Peluang yang ia nantikan. Uangnya mungkin kecil, tapi stabil. Ia bisa membantu Nenek Salmah, bisa menabung sedikit. Saya sangat berminat, Bu. Sangat, jawabnya, mencoba menahan senyum lebar. Bu Sari tersenyum. Bagus. Tapi, tunggu dulu ya. Saya bicara dulu dengan komite sekolah dan Kepsek. Soalnya pengangkatan tenaga honorer harus melalui persetujuan mereka. Harapan itu menggantung selama 2 hari. Alif menunggu dengan cemas. Doanya lebih khusyuk dari biasanya. Namun, saat ia kembali ke sekolah pada hari Senin, raut wajah Bu Sari sudah berbeda. Ada kekecewaan dan rasa bersalah di matanya. Alif, maaf ya. Komite sekolah mereka keberatan, ujarnya pelan. Keberatan? Kenapa, Bu? Apakah kerja saya kurang baik? Tanya Alif, dadanya sesak. Bu Sari menghela napas, memilih kata-katanya. Bukan itu. Mereka bilang, mengambil seorang santri sebagai pegawai, meski honorer, bisa menimbulkan persepsi. Takutnya nanti ada yang berpikir sekolah ini dikait-kaitkan dengan satu pesantren tertentu, kurang netral. Dan ada juga yang bilang, lebih baik lowongan kecil seperti ini diberikan kepada warga sekitar yang sudah berkeluarga dan lebih membutuhkan. Maaf, Alif. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang politik kecil desa. Alif terdiam. Penolakan kali ini paling pahit. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena identitasnya sebagai santri dianggap sebagai beban politik. Usahanya yang tulus ternyata hanya dilihat melalui kacamata prasangka dan kepentingan sempit. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara serak, lalu pergi. Langkahnya gontai. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jalan tanah yang berubah menjadi lumpur kecoklatan. Ia tak langsung pulang ke pesantren. Kakinya melangkah tanpa arah, membawanya ke pinggiran desa, mendekati jalan provinsi yang lebih ramai. Pikirannya kalut. Ia merasa gagal. Gagal menjadi santri yang fokus total pada ilmu agama. Gagal menjadi pencari nafkah yang bisa membahagiakan neneknya. Gagal menyatu dengan masyarakat yang seolah melihatnya sebagai orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Hujan semakin deras. Ia berlari mencari tempat berteduh, dan menemukan sebuah hal tebis tua yang sudah rusak. Atapnya bocor di beberapa tempat, air menetes membentuk genangan kecil di dalamnya. Tak ada seorang pun di sana. Ia duduk di bangku kayu yang lembab, menatap hujan yang mengguyur jalan aspal. Mobil-mobil melintas cepat, menyemburkan cipratan air kotor. Dunia terasa begitu keras dan tak peduli. Di sakunya, hanya tersisa uang Rp5.000 terakhir. Amplop coklat itu sudah kosong. Air matanya akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Ia menangis dalam hening, terisak-isak melepaskan semua penat, kecewa, dan rasa tak berdaya yang dipendamnya selama berminggu-minggu. Doanya berubah menjadi keluh kesah yang polos. Ya Allah, aku sudah berusaha. Kuikuti setiap petunjuk dan adab yang diajarkan. Tapi semua pintu tertutup. Apa salahku? Apa karena aku miskin? Karena aku santri? Tolonglah, tunjukkan aku jalan. Atau cukupkan saja umurku di sini. Ia tak tahu berapa lama ia duduk di sana. Senja mulai tiba, mengubah langit menjadi kelabu tua yang suram. Hujan telah reda menjadi gerimis halus. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya oranye di genangan air. Alif merasa dirinya seperti hal tetua ini, tak berguna, ditinggalkan, dan menunggu kehancuran. Saat ia sedang memutuskan untuk berdiri dan berjalan pulang dengan perasaan hampa, sebuah suara mesin yang halus mendekat. Sebuah mobil berwarna hitam pekat, mengkilap meski di tengah jalan becek, melaju perlahan dan berhenti persis di depan halte. Itu adalah mobil yang asing, bukan mobil warga desa pada umumnya. Kaca jendelanya yang gelap turun perlahan. Dari dalam, terpancar sosok seorang wanita parubaya dengan wajah anggun dan berwibawa.
Rambutnya disanggul rapi, ia mengenakan kacamata dengan lensa tipis. Matanya tajam, namun ada kedalaman dan seulas kelelahan di dalamnya. Ia memandang Alif yang masih duduk lesu, pakaian santrinya basah kuyup, wajahnya pucat dan bekas tangisan. Wanita itu, Ibu Aisyah, memandangnya cukup lama, seolah-olah membaca bukan hanya kesedihan, tetapi juga ketulusan dan keleluhan di wajah pemuda itu. Suaranya lantas terdengar, jernih dan tenang, menembus kesunyian senja. Maaf, nak. Kamu kelihatan kehujanan. Apakah kamu membutuhkan bantuan? Atau kamu sedang mencari pekerjaan? Suara itu seperti mimpi di tengah keputusasaan. Alif tertegun, matanya terbuka lebar. Ia tak percaya. Di tengah keadaan paling hancurnya, di hal tetua yang tak berarti, seseorang yang tampak dari dunia yang sama sekali berbeda, justru berhenti dan menawarkan pertolongan. Ia tak langsung menjawab. Hatinya bergejolak antara harapan yang tiba-tiba menyala dan kekhawatiran bahwa ini hanyalah ilusi atau, lebih buruk, sebuah lelucon. Alif terdiam beberapa saat, terpaku pada wajah anggun di balik jendela mobil. Pikirannya kosong, basah kuyup dan penuh lumpur rasa putus asa. Ia hanya bisa mengangguk pelan, seperti boneka yang pegasnya sudah longgar. Anggukan itu begitu kecil, nyaris tak terlihat. Ibu Aisyah memperhatikannya dengan cermat. Matanya yang tajam itu tak hanya melihat pakaian santri yang lusuh dan basah, tetapi juga kerapian jahitan di ketiak baju itu, tas kain yang meski usang tapi bersih, dan postur tubuh Alif yang tetap tegak meski dalam kepayahan. Ada sebuah integritas dalam kehancuran itu. Naiklah, katanya. Suaranya lebih lembut namun tetap penuh otoritas. Kamu akan sakit jika terus duduk di tempat yang basah. Saya akan mengantarmu ke suatu tempat yang kering. Alif bergerak seperti dalam mimpi. Otaknya memprotes. Jangan naik mobil orang asing. Bahaya. Tapi tubuhnya yang lelah, hatinya yang remuk, dan sebuah desakan kecil dari dalam yang berkata, ini mungkin jawaban doamu, membuatnya bangkit. Ia mengambil tas kainnya dan berjalan gontai ke arah mobil. Ia membuka pintu belakang dengan hati-hati, takut mengotori interior kulit yang terlihat mewah itu. Duduklah di depan. Nah, aku bukan sopir pribadimu, ujar Ibu Aisyah dengan sedikit senyum. Alif terkesiap, lalu menurut. Ia duduk di kursi penumpang depan, tubuhnya kaku. Aroma mobil itu harum dan bersih, sangat kontras dengan bau tanah basah dan keringat yang melekat padanya. Ia menaruh tas di pangkuannya, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Mobil meluncur perlahan. Ibu Aisyah tak banyak bicara di awal. Ia hanya bertanya, namamu siapa? Alif, Bu. Alif, nama yang bagus. Dari Pondok Darussalam. Iya, Bu. Jawabannya singkat, suaranya masih serak. Mereka melewati jalan provinsi, lalu belok ke sebuah jalan beraspal mulus yang diapit pagar tanaman yang rapi. Ini adalah kawasan yang jarang dikunjungi Alif, wilayah di mana rumah-rumah besar berdiri dengan halaman luas, terpisah dari keramaian dan kesemrawutan desa. Alif merasa seperti memasuki dimensi lain. Lampu-lampu taman bersinar lembut, menerpai air mancur kecil dan hamparan bunga. Hatinya berdebar-debar. Kemana ia dibawa? Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi berukir yang terbuka. Di baliknya, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial, dengan pilar-pilar putih dan jendela-jendela tinggi. Rumah itu terlihat megah tapi tidak mencolok, lebih terkesan anggun dan sepi. Sebuah teras lampu temara menyambut. Ini rumah saya, ucap Ibu Aisyah sambil mematikan mesin. Ayo masuk. Pertama-tama, kamu butuh handuk dan sesuatu yang hangat. Alif mengikutinya dengan gamang. Ia melangkah di atas lantai marmer yang dingin, matanya menatap sekeliling dengan takjub. Ruang tamu luas dengan langit-langit tinggi, dihiasi lukisan-lukisan kaligrafi dan lanskape yang indah, serta rak-rak buku yang memenuhi satu dinding penuh. Namun, ada kesan sunyi yang menusuk. Rumah itu terasa seperti museum yang terawat baik, bukan tempat tinggal. Seorang perempuan paruh baya dengan wajah ramah, berpakaian sederhana dan rapi, sangat berbeda dengan pembantu di desa, menyambut mereka. Ibu sudah pulang. Dan ini? Ini Alif, Mbah Surti. Tolong ambilkan handuk bersih dan teh hangat untuknya, pinta Ibu Aisyah. Baik, Bu. Sementara menunggu, Ibu Aisyah mengajak Alif duduk di sebuah sofa kulit yang nyaman. Kamu tidak perlu gugup, Alif. Saya bukan orang jahat. Saya melihatmu di halte itu. Ada sesuatu di wajahmu, sebuah ketekunan yang sedang di ujung tanduk. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?
Kata-kata itu diucapkan dengan tulus. Bukan seperti pertanyaan orang yang ingin mengorek-ngorek, tapi seperti seseorang yang memang ingin mendengar. Maka, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alif bercerita. Ia menceritakan usahanya mencari kerja, penolakan demi penolakan, alasan-alasan yang menyakitkan tentang statusnya sebagai santri, hingga kegagalan terakhir di perpustakaan sekolah. Air matanya hampir tumpah lagi, tetapi ia tahan. Ibu Aisyah mendengarkan dengan seksama, tidak memotong, hanya sekali-sekali mengangguk. Saat Alif selesai, Mbah Surti datang membawa handuk hangat dan secangkir teh wangi. Alif mengucapkan terima kasih dan segera mengeringkan rambutnya. "Jadi, kamu suka buku?" tanya Ibu Aisyah tiba-tiba, menunjuk ke arah rak buku yang memenuhi dinding. Saya sangat suka, Bu. Tapi buku yang saya baca biasanya buku pelajaran pesantren dan buku pinjaman. Kalau begitu, ikut aku." Ibu Aisyah berdiri dan berjalan menuju sebuah pintu kayu besar di ujung ruangan. Ia membukanya. Alif, yang mengikutinya dari belakang, terengah-engah. Ruangan itu adalah perpustakaan pribadi. Lebih besar dari perpustakaan sekolah yang ia rapikan. Rak-rak kayu gelap dari lantai sampai langit-langit dipenuhi dengan ribuan buku. Kategori-kategori tertata rapi, sastra klasik dan modern, filsafat, sejarah, agama dalam berbagai perspektif, seni, bahkan ilmu pengetahuan. Ada meja baca besar di tengah dengan lampu hijau kuno, dan sebuah kursi baca empuk di dekat jendela. Namun, debu terlihat jelas di atas beberapa rak, dan tumpukan buku serta kertas berserakan di beberapa sudut meja, seolah-olah proyek yang tertunda. "Ini kekayaan sejatiku, Alif," ucap Ibu Aisyah dengan nada sayu namun bangga. "Suamiku dulu yang mengumpulkannya. Sejak dia pergi 3 tahun lalu, dan anak-anakku sudah dewasa dan tinggal di kota besar, ruangan ini mulai tak terurus. Mbah Surti sibuk dengan urusan rumah tangga, dan aku sendirian. Tanganku mulai sering nyeri, mataku juga cepat lelah. Aku butuh seseorang." Ia menoleh ke Alif, matanya berbinar dengan sebuah ide yang jelas telah matang dalam pikirannya sejak di halte tadi. "Aku menawarkanmu pekerjaan, Alif. Bukan sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai asisten pribadiku dan, yang lebih penting, pengelola perpustakaan ini." Alif terpana, mulutnya terbuka. "Tugasmu akan meliputi, merapikan dan mengkatalog ulang buku-buku, membantuku mencari referensi ketika aku menulis. Ya, aku sedang menyusun sebuah buku, membacakan untukku saat mataku lelah, dan mungkin menemani aku berdiskusi. Kamu juga akan mengurus beberapa dokumen pribadiku yang sederhana. Sebagai imbalannya, kamu akan mendapatkan gaji bulanan yang pantas, kamar sendiri di sini, kamu bisa tetap mondok di pesantren, tapi punya tempat untuk fokus, makan 3 kali sehari, dan yang paling penting, akses penuh ke semua buku di sini." Tawaran itu begitu besar, begitu tak terduga, sehingga Alif merasa pusing. Ini seperti mimpi di siang bolong. Semua yang ia butuhkan, pekerjaan terhormat yang berhubungan dengan ilmu, tempat yang tenang, dan sumber pengetahuan yang tak terbatas. "Bu, saya tidak berpengalaman dalam hal seprofesional ini. Saya hanya santri biasa," bata Alif, keraguan dan rasa tidak percaya diri kembali menghantamnya. Ibu Aisyah tersenyum, senyum pertama yang benar-benar hangat sejak mereka bertemu. "Pengalaman bisa dipelajari. Ketekunan dan integritas tidak. Aku melihat keduanya padamu. Dan keinginanmu untuk belajar adalah kualifikasi terbaik untuk pekerjaan ini. Jadi, bagaimana? Apakah kamu bersedia?" Alif menatap rak-rak buku yang seolah-olah memanggilnya. Ia membayangkan bisa membaca karya-karya besar di ruangan ini, ditemani secangkir teh. Ia membayangkan bisa memberikan uang pada Nenek Salmah dengan bangga. Ia membayangkan punya tujuan. Tapi kemudian, bayangan lain muncul, bisik-bisik di pesantren, tatapan sinis di desa, santri penghibur janda kaya. Hati Alif terbelah. Namun, wajah Ibu Aisyah yang tulus dan tawaran yang seperti jawaban dari langit itu terlalu kuat untuk ditolak. Dalam keputusasaan tadi, ia telah memohon petunjuk. Dan ini, seolah-olah, adalah petunjuk itu, meski datang dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, akhirnya Alif menjawab, "Saya bersedia, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih atas kesempatan ini." Ibu Aisyah mengangguk puas. "Bagus. Besok, kamu bisa mulai. Bawa barang-barangmu yang diperlukan. Kamu akan tidur di kamar sebelah perpustakaan. Sekarang, mari kita makan malam."
Mbah Surti pasti sudah menyiapkan sesuatu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alif makan di meja makan besar dengan sendok dan garpu perak, menikmati makanan yang lezat dan bergizi. Percakapan ringan tentang buku dan pemikiran mengalir. Namun, di balik rasa syukur dan harapan yang membuncah, sebuah kecemasan kecil bersarang di hatinya. Ia telah melangkah ke dunia baru yang indah namun asing. Dan ia tahu, langkah ini akan mengubah segalanya, tidak hanya untuknya, tapi juga untuk kehidupan tenang di desa kecil itu. Mobil hitam itu tidak hanya mengantarnya ke rumah megah, tapi juga ke persimpangan takdir yang tak bisa ia prediksi konsekuensinya. Keesokan harinya, dengan hati berdebar-debar antara harapan dan cemas, Alif membawa sebuah koper kecil berisi pakaian seadanya, beberapa kitab favorit, dan buku catatannya ke rumah Ibu Aisyah. Ia meminta izin pada Ustadz Malik dan Kiai di pesantren, menjelaskan dengan jujur tentang tawaran pekerjaan yang ia dapat. Kiai mengernyitkan dahinya sejenak, lalu berkata, bekerja itu ibadah, asal niatnya lurus. Jaga adab, jaga ilmu, dan jaga dirimu. Jangan sampai duniamu melalaikan akhiratmu. Nasihat itu melekat erat di benak Alif. Nenek Salmah, ketika mendengar kabarnya, memegang erat tangan cucunya. Air mata kebahagiaan dan kekhawatiran berkaca-kaca di matanya. Dengar, Dik. Orang baik itu rezekinya dari mana saja. Tapi ingat, kita ini orang kecil. Jaga sikap, jangan sampai dikira kita mengemis atau, lebih buruk, mengincar harta. Bekerjalah dengan jujur, dan pulanglah sesering mungkin. Janji itu diucapkan Alif dengan sungguh-sungguh sebelum ia melangkah memasuki gerbang besi berukir itu untuk kedua kalinya, kali ini sebagai penghuni baru. Mbah Surti menunjukkan kamarnya, sebuah ruangan berukuran sedang yang bersebelahan dengan perpustakaan. Kamarnya sederhana namun nyaman. Ada tempat tidur, meja tulis, dan sebuah lemari. Jendelanya menghadap ke taman belakang yang asri. Ini adalah ruang pribadi terbaik yang pernah ia miliki. Ini kamarmu, Nak. Makan pagi jam 6, siang jam 12, malam jam 7. Ibu Aisyah biasanya baru turun dari ruang kerjanya jam 9 pagi, jelas Mbah Surti dengan ramah. Hari pertama kerja Alif dimulai di perpustakaan. Ibu Aisyah memberinya daftar prioritas, membersihkan debu dari setiap rak dan buku, kemudian mulai membuat katalog digital sederhana di laptop tua yang disediakan. Kita mulai dari yang dasar. Pahami dulu bagaimana buku-buku ini diatur. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan. Awalnya, Alif kewalahan. Banyak judul buku dalam bahasa asing, nama-nama pengarang yang asing di telinganya. Tapi Ibu Aisyah sabar. Ia menjelaskan tentang klasifikasi Dewey Decimal System secara sederhana, menunjukkan perbedaan antara genre, dan bahkan bercerita tentang kisah di balik beberapa buku langka yang dimilikinya. Pelan-pelan, dunia yang awalnya tampak seperti samudra tak terjamah itu mulai memetakan dirinya sendiri di benak Alif. Pekerjaan fisik itu melelahkan tapi memuaskan. Menyeka debu dari sampul buku-buku tua, mencium aroma kertas yang lapuk, menemukan catatan-catatan tangan di marin halaman yang ditulis oleh suami Ibu Aisyah dulu, semuanya terasa seperti sebuah proses pengabdian pada ilmu. Di sela-sela kerja, ia diizinkan membaca. Ia mulai dengan novel-novel klasik Indonesia, lalu perlahan merambah ke terjemahan filsafat Timur. Pikirannya, yang selama ini hanya dijejali dengan pola pikir pesantren yang ketat, mulai terbentang melihat berbagai macam pemikiran. Yang lebih tak terduga adalah rutinitas sore mereka. Setelah pukul 4, Ibu Aisyah akan memanggilnya ke beranda belakang. Mereka akan duduk sambil menikmati teh dan kue buatan Mbah Surti. Di sanalah percakapan-percakapan yang sesungguhnya terjadi. Awalnya, Ibu Aisyah yang banyak bertanya. Tentang pelajaran di pesantren, tentang cara menafsirkan suatu ayat, tentang kehidupan di desa. Alif menjawab dengan sopan dan hati-hati. Tapi kemudian, giliran Alif yang mulai berani bertanya. Pertanyaannya dimulai dari isi buku yang ia baca. Bu, tentang pemikiran Sang Buddha soal penderitaan ini, apakah ada kemiripannya dengan konsep sabar dalam Islam? Atau, dalam novel ini, si tokoh utama berkhianat demi keluarganya. Apakah salah satu dosa bisa dibenarkan untuk menghindari dosa yang lebih besar? Ibu Aisyah tidak pernah menggurui. Ia akan menjawab dengan menyertakan berbagai perspektif, kadang mengutip filsuf barat, kadang menyelipkan syair Jawa, atau sekadar bertanya balik. Menurutmu bagaimana, Alif? Diskusi mereka menjadi sebuah dialektika yang mencerahkan bagi Alif. Ia merasa otaknya dihidupkan dengan cara baru. Ini berbeda dengan pengajian di pesantren yang bersifat satu arah dan penuh kepatuhan. Di sini, ia diajak untuk berpikir kritis,
untuk meragukan, dan kemudian mencari jawabannya sendiri. Hubungan mereka pun berubah. Dari majikan dan karyawan, perlahan berubah menjadi mentor dan murid, bahkan seperti seorang ibu yang bijak dengan anak didiknya. Ibu Aisyah, yang awalnya terlihat dingin dan berjarak, mulai membuka dirinya. Ia bercerita tentang masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar di kota besar, tentang pertemuannya dengan suaminya yang adalah seorang profesor dan kolektor buku, tentang kesepiannya setelah ditinggalkan. Ilmu dan buku-buku ini, Alif, adalah warisan terbesarnya. Tapi warisan itu menjadi beban jika tak ada yang mau mewarisi semangatnya. Anak-anakku lebih tertarik pada bisnis dan kehidupan metropolitan. Mereka menganggap buku-buku ini hanya tumpukan kertas usang. Suatu sore, saat Alif sedang membacakan puisi-puisi Rendra untuknya, Ibu Aisyah tiba-tiba berkata, "Kamu punya suara yang bagus untuk membacakan puisi, dan yang lebih penting, kamu memahami emosi di balik kata-katanya. Itu langka." Pujian itu membuat Alif tersipu. Ia merasa dihargai, bukan sebagai tenaga kerja murah, tetapi sebagai pribadi dengan potensi. Gaji pertamanya, yang ia terima dalam amplop putih rapi, membuatnya hampir menangis. Jumlahnya cukup untuk membayar SPP pesantrennya beberapa bulan ke depan, membeli obat untuk nenek Salmah, dan masih tersisa untuk ditabung. Ia menyerahkan sebagian besar uang itu pada neneknya dengan perasaan bangga yang tak terkira. Namun, di balik tembok tinggi dan kenyamanan itu, kehidupan di desa terus berjalan. Keberadaan Alif di rumah Ibu Aisyah tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ia masih pergi ke pesantren untuk sholat berjamaah dan pengajian penting. Beberapa kali, ia bertemu dengan teman-teman santri atau warga di jalan. Tatapan mereka mulai berubah. Dari yang sebelumnya penuh belas kasihan, kini menjadi penuh tanya dan kecurigaan. Seorang teman dekatnya, Fahri, bertanya dengan nada setengah bercanda setengah serius. "Wah, jadi sudah jadi orang gedongan ya, Alf? Kerjaannya apa sih di rumah janda kaya itu? Cuma ngurusin buku? Masa iya?" Alif menjawab dengan jujur, tapi ia bisa merasakan ketidakpercayaan di balik senyuman Fahri. Kabar burung mulai terbang pelan-pelan. Alif kini jadi anak emas Bu Aisyah. Kerjanya cuma duduk, baca buku, dan nemenin si janda. Enak banget hidupnya. Ia mencoba mengabaikannya. Bagaimanapun, hidupnya telah membaik secara material dan intelektual. Ia bahkan mulai membantu Ibu Aisyah mengetik naskah bukunya yang tentang akulturasi Islam dan budaya lokal. Tapi, suatu malam, saat ia pulang agak larut dari pesantren, ia melewati warung kopi, Lesehan Asri. Dari dalam, terdengar suara Bang Andre yang keras. "Itu loh, santri yang dulu lamaran kerja ditolak sama gue. Sekarang dah jadi teman dekat Bu Aisyah. Lu pikir beneran cuma ngurusin buku? Di rumah besar, cuma berdua, sama pembantu tua. Ah, lu pikir aja sendiri." Tawa kecil dan gumaman persetujuan menyusul. Alif merasa seperti ditampar. Darahnya mendidih, tapi ia tak punya keberatan untuk melawan. Ia hanya mempercepat langkahnya, rasa nyaman di rumah Ibu Aisyah tiba-tiba terasa seperti menara gading yang rapuh. Ia menyadari, tembok tinggi itu melindunginya dari hujan dan panas, tetapi tidak dari fitnah dan prasangka yang mulai merayap seperti kabut, mencari celah untuk masuk dan meracuni segalanya. Fitnah itu ibarat api kecil yang ditiup angin. Awalnya hanya sekelumit asap di warung kopi Bang Andre, lalu menyebar ke tukang ojek yang mangkal, merambat ke ibu-ibu pencuci di pinggir sungai, dan akhirnya sampai ke telinga para sesepuh dan keluarga besar Ibu Aisyah sendiri. Pohon beringin tua di dekat balai desa menjadi pusat berkumpulnya orang-orang sepulang maghrib, dan di sanalah kisah-kisah itu disempurnakan dengan hiasan-hiasan liar. Katanya si Alif itu sekarang diangkat anak, bisik seorang bapak-bapak sambil mengepulkan rokok. Dengar-dengar, Bu Aisyah mau mewasiatkan sebagian hartanya ke dia. Gara-gara dia pinter membacakan buku, mirip suaminya yang dulu, sahut yang lain, dengan nada yang tidak jelas antara kagum atau cemburu. "Pantesan jarang kelihatan. Sudah jadi orang besar, lupa pada kampung." "Santri? Hah, santri sekarang pinter cari celah. Lihat saja, pasti ada maksud lain. Bu Aisyah kan sendirian, kaya raya. Siapa yang tidak tergoda?" Suara-suara itu seperti sengatan tawon kecil di telinga Alif setiap kali ia melintas. Ia mulai memilih jalan memutar untuk menghindari kerumunan. Tatapan orang-orang yang dulu netral kini berubah menjadi 3 jenis, yang penuh prasangka, yang penuh belas kasihan, seperti melihat anak yang sedang tersesat, dan yang penuh keingintahuan yang tidak sehat. Konflik pertama yang terbuka datang dari keluarga Ibu Aisyah. Pada suatu minggu siang, sebuah mobil SUV mewah berhenti di depan rumah.
Dari dalamnya turun seorang pria berperawakan necis dengan kemeja lengan pendek bermerek, dan seorang wanita seusia Ibu Aisyah dengan ekspresi wajah tajam. Mereka adalah adik Ibu Aisyah, Pak Hendra, dan istrinya, Bu Rina. Mereka tinggal di kota kabupaten dan jarang sekali berkunjung. Ibu Aisyah menerima mereka di ruang tamu. Alif, yang sedang membereskan dokumen di perpustakaan, mendengar suara-suara yang mulai meninggi. Ia berusaha fokus pada pekerjaannya, tetapi kata-kata tertentu menembus pintu kayu yang tebal. Kakak harus berpikir realistis, suara Pak Hendra keras. Mengambil seorang santri miskin, anak orang tidak dikenal, tinggal di rumah ini, orang luar akan bicara macam-macam. Apa hubungannya dengan orang luar, Hendra? Ini rumahku. Alif adalah asisten dan teman diskusi yang sangat membantu. Suara Ibu Aisyah tenang namun berisi. Teman diskusi? Sela Bu Rina dengan nada sarkastik. Kakak lihat sendiri, dia itu masih sangat muda. Apa yang bisa didiskusikan? Ini tidak wajar, Kak. Orang akan bilang hal-hal yang tidak pantas. Reputasi keluarga kita. Reputasi keluarga kita akan baik-baik saja jika kalian tidak ikut-ikutan menyebarkan gosip. Aku tahu kalian yang memulai cerita ini di kalangan keluarga besar. Kami hanya khawatir, Kak. Khawatir ada orang yang memanfaatkan kesendirianmu. Khawatir harta peninggalan Mas Agus, suami Ibu Aisyah, jatuh ke tangan yang tidak benar, teriak Pak Hendra. Ada hening sejenak. Lalu suara Ibu Aisyah terdengar dingin dan penuh wibawa. Harta Mas Agus adalah hartaku sekarang. Dan aku yang berhak menentukan akan kuberikan pada siapa. Kalian datang ke sini setiap ada kebutuhan uang untuk bisnis, tapi tidak pernah peduli pada kesepianku atau pada warisan intelektual suamiku. Sekarang, saat aku menemukan seseorang yang menghargai warisan itu, kalian malah datang dengan tuduhan kotor. Silakan pulang. Urusanku adalah urusanku. Pertengkaran itu berakhir dengan slamming door. Alif mendengar langkah berat Pak Hendra dan istrinya pergi, dengan mengomel keras-keras tentang keras kepala dan tergila-gila. Jantung Alif berdebar kencang. Ia merasa menjadi sumber pertikaian, sebuah benda yang diperebutkan. Ia ingin sekali keluar dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan harta siapapun, bahwa ia hanya butuh pekerjaan yang jujur. Tapi ia tahu, intervensinya justru akan membuat keadaan lebih buruk. Setelah keluarga itu pergi, Ibu Aisyah masuk ke perpustakaan. Wajahnya pucat, namun matanya masih berapi-api. Maaf, Alif. Kamu pasti mendengarnya, katanya. Iya, Bu. Saya tidak ingin merepotkan. Mungkin lebih baik saya. Tidak, potong Ibu Aisyah tegas. Jangan sekali-kali kamu berpikir untuk pergi karena omongan mereka. Itulah yang mereka inginkan. Kamu adalah aset berharga di rumah ini, bukan hanya untukku, tapi untuk masa depan pengetahuan di tempat ini. Aku sudah terlalu tua untuk peduli pada omongan kosong. Meski kata-kata Ibu Aisyah menghibur, tekanan di luar semakin menjadi. Keesokan harinya, saat Alif hendak pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan tulis Ibu Aisyah, ia bertemu dengan Ustadz Malik di jalan. Alif, ada waktu sebentar? Panggil Ustadz Malik dengan wajah serius. Mereka berhenti di bawah sebuah rindang pohon mangga. Bagaimana pekerjaanmu di rumah Ibu Aisyah? Tanya Ustadz Malik. Alhamdulillah, baik, Ustadz. Saya banyak belajar. Iya, aku dengar. Tapi Alif, dengarkan. Sebagai santri, kita punya harga diri dan aturan. Menjadi hadam, pelayan, pada seorang wanita yang bukan mahram, apalagi tinggal serumah, meski dengan niat baik, itu rentan. Orang-orang mulai banyak bicara. Bukan cuma tentangmu, tapi juga tentang pesantren. Mereka bilang kita mengajarkan santri untuk mencari jalan pintas. Perkataan Ustadz Malik itu lebih menyakitkan daripada omongan orang di warung. Ini datang dari guru yang ia hormati. Ustadz, saya bersumpah, tidak ada yang tidak pantas. Saya hanya mengurus buku dan membacakan untuk beliau, bantah Alif, suaranya gemetar. Aku percaya padamu, Nak. Tapi agama itu juga soal menjaga prasangka orang lain. Sudahkah kau pertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain? Atau setidaknya, tidak tinggal di sana? Alif terdiam. Ia tidak bisa meninggalkan Ibu Aisyah yang telah memberinya kepercayaan dan memperlakukannya seperti keluarga. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan nasihat ustadznya. Ia terjepit di antara dua kewajiban yang bertolak belakang, rasa syukur dan kesetiaan pada satu pihak, dan ketaatan pada norma sosial serta adat pesantren di pihak lain.
Akan memikirkannya, Ustadz, jawab Alif akhirnya, dengan hati yang berat. Konflik batin itu menggerogotinya. Di rumah Ibu Aisyah, ia menemukan ketenangan dan pertumbuhan. Di luar, ia dihadapkan pada cemoohan dan kecurigaan. Bahkan Nenek Salmah, ketika ia berkunjung, berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dik, Nek dengar orang-orang bicara tidak enak. Nek percaya kamu anak baik. Tapi, hidup di tengah masyarakat, kita tidak bisa hanya peduli pada kebenaran sendiri. Kadang, kita harus mundur untuk menghindari yang tidak perlu." Malam itu, Alif tidak bisa tidur. Ia berdiri di jendela kamarnya, memandang bulan purnama yang bersinar di atas taman. Ia merasa seperti bulan itu, diterangi dari satu sisi, namun sisi lainnya gelap gulita dan dipenuhi kawah. Pilihannya sederhana namun sangat sulit, tetap di sini, melanjutkan hidup yang memberi makna intelektual dan finansial, tetapi harus menanggung beban fitnah yang bisa menghancurkan nama baiknya dan orang yang menolongnya. Atau pergi, kembali menjadi santri miskin yang mencari kerja, menjaga kesucian namanya, tetapi mengkhianati kepercayaan dan mungkin menghancurkan hati seorang wanita tua yang kesepian yang menganggapnya sebagai penerus semangat. Di kejauhan, dari balik jendela kamarnya, ia melihat lampu di kamar Ibu Aisyah masih menyala. Ia membayangkan beliau sedang membaca, atau mungkin juga sedang bergulat dengan pikiran yang sama. Mereka terhubung bukan oleh darah, tapi oleh benang-benang takdir yang rumit, kebutuhan akan keluarga, kecintaan pada ilmu, dan sekarang, sebuah badai yang mengancam akan memutus semua itu. Alif menarik napas panjang. Ia tahu, ia harus membuat keputusan. Dan keputusan itu tidak boleh didasari ketakutan pada omongan orang, tetapi pada prinsip dan keberanian untuk mempertahankan apa yang benar. Tapi apa yang benar? Hatinya bergejolak mencari jawaban di antara gema azan Isya yang sayup-sayup sampai dan bisikan angin yang membawa aroma bunga melati. Badai fitnah telah resmi menyapa, dan ia harus memilih, berlindung di dalam tembok tinggi, atau keluar menghadapinya. Keputusan yang diambil Alif bukan untuk pergi, juga bukan untuk bersembunyi. Ia memutuskan untuk menghadapi. Keesokan paginya, dengan hati yang masih berdebar tetapi tekad yang sudah membaja, ia mendatangi Ibu Aisyah di perpustakaan saat mereka berdua sedang menyortir arsip lama. "Bu, saya ingin bicara," ujarnya, suaranya lebih tegas dari biasanya. Ibu Aisyah meletakkan setumpuk surat tua, menatapnya penuh perhatian. "Tentu, Alif. Apa yang mengganggumu? Saya sudah tidak bisa mengabaikan semua bisikan di luar. Fitnah itu bukan hanya tentang saya. Fitnah itu merusak nama baik ibu, merusak kehormatan pesantren tempat saya belajar, dan menyakiti hati nenek saya. Saya tidak bisa hanya berdiam diri di balik tembok ini." Ibu Aisyah menghela napas, matanya menatap jauh ke jendela. "Aku tahu. Dan aku sudah memikirkannya. Duduklah, Nak." Ia mengajak Alif duduk di dua kursi baca yang saling berhadapan. "Aku sudah lama sendirian, Alif. Setelah suamiku meninggal, dunia ini terasa sangat sunyi. Anak-anakku sibuk dengan dunianya. Mereka baik, tapi jarang ada yang memahami kecintaanku pada buku-buku ini, pada pemikiran. Lalu kamu datang. Dengan ketulusan dan kehausanmu pada ilmu, kamu mengingatkanku pada suamiku di masa mudanya. Kamu bukan hanya asisten, kamu adalah penerus semangatnya." Ia berhenti sejenak, lalu membuka laci meja tulisnya yang antik. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah map coklat tebal. "Karena itulah, aku sudah membuat keputusan yang mungkin akan mengejutkanmu, dan pasti akan membuat gempar orang luar. Aku sudah merevisi surat wasiatku." Alif tercekat. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. "Di sini," lanjut Ibu Aisyah dengan tenang, "aku menetapkan bahwa setelah aku meninggal, perpustakaan pribadi ini, berikut seluruh isinya, akan diwakafkan menjadi Perpustakaan Umum Agus Wibowo. Dan kamu, Alif, akan ditunjuk sebagai pengelola pertamanya, dengan tunjangan hidup yang cukup dari dana abadi yang aku sisihkan. Selain itu, ada bagian dana khusus untuk pendidikanmu, hingga kamu menyelesaikan S1, bahkan S2 jika kamu mau, di bidang yang kamu minati. Sedangkan untuk rumah ini, akan tetap menjadi milik anak-anakku." Alif merasa dunia berputar. Tawarannya terdengar seperti mimpi, tetapi sekaligus seperti beban raksasa yang dijatuhkan ke pundaknya yang masih rentan. "Bu, saya tidak pantas. Dan ini akan seperti membenarkan semua fitnah mereka. Mereka akan bilang saya memang mengincar harta ibu dari awal." "Biarkan mereka berkata apa saja," seru Ibu Aisyah, matanya berapi-api. Kebenaran tidak perlu membenarkan dirinya pada kebatilan.
Aku melakukan ini karena aku yakin ini yang terbaik untuk melestarikan warisan suamiku. Kamu adalah orang yang paling tepat. Kamu jujur, cinta ilmu, dan berasal dari akar rumput yang memahami kebutuhan masyarakat sekitar akan akses pengetahuan. Aku tidak memberimu harta untuk membuatmu kaya, Alif. Aku memberimu tanggung jawab dan kesempatan untuk melanjutkan obor ini. Air mata meleleh di pipi Alif. Ini adalah kepercayaan tertinggi yang pernah diterimanya. Tapi di balik keharuan, nalarnya berteriak. Ia membayangkan reaksi Pak Hendra, reaksi masyarakat desa, reaksi teman-teman santri. Ini bukan lagi sekadar gosip, ini akan menjadi konflik terbuka yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi Bu, keluarga Ibu, Pak Hendra. Biarkan itu urusanku, potong Ibu Aisyah. Mereka akan marah. Tapi mereka tidak punya hak hukum untuk membatalkan wasiatku selama akal sehatku masih berfungsi, dan dokter sudah memberi sertifikat itu. Yang aku butuhkan darimu adalah keberanian. Keberanian untuk menerima amanah ini, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensinya. Kamu bisa menolak, Alif. Tidak ada paksaan. Tapi pikirkan baik-baik, ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang apakah warisan ilmu yang berharga ini akan mati di rak, atau hidup dan memberi manfaat bagi banyak orang. Alif terdiam lama. Pikirannya berpacu. Di satu sisi, ada jalan aman, menolak, keluar dari rumah ini, mencari kerja serabutan, hidup miskin namun bersih dari fitnah. Di sisi lain, ada jalan yang penuh duri, menerima amanah besar, membawa beban fitnah yang mungkin 10 kali lipat lebih berat, tetapi memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya dan, yang lebih penting, mewujudkan mimpi memiliki perpustakaan yang bisa diakses anak-anak desa seperti dirinya dulu. Ia teringat anak-anak kecil di SD yang dulu ia bantu, yang matanya berbinar melihat buku bergambar. Ia teringat kata-kata Ibu Aisyah, kebenaran tidak perlu membenarkan dirinya pada kebatilan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Sebuah jalan tengah yang berani. Bu, ucap Alif perlahan, saya bersedia menerima amanah ini. Tapi dengan satu syarat. Dan saya ingin ibu mengumumkannya secara terbuka, di depan keluarga ibu dan tokoh masyarakat desa. Ibu Aisyah terkejut. Apa syaratmu? Saya ingin perpustakaan itu tidak hanya atas nama almarhum bapak, tetapi juga menjadi milik bersama. Saya ingin pesantren Darussalam dan pemerintah desa diajak sebagai mitra pengelola. Dana abadinya dikelola oleh sebuah yayasan yang beranggotakan perwakilan keluarga ibu, perwakilan pesantren, dan perwakilan desa. Saya hanya akan menjadi pelaksana teknis, karyawan dari yayasan tersebut. Dengan begitu, tidak ada yang bisa bilang saya menguasai segalanya. Dan ini akan membungkam mulut mereka, karena manfaatnya untuk umum, bukan untuk pribadi saya. Wajah Ibu Aisyah berubah dari keheranan menjadi kekaguman yang dalam. Matanya berkaca-kaca. Alif, kamu lebih bijak dari usiamu. Itu ide yang brilian. Itu tidak hanya melindungimu, tetapi juga memastikan kelangsungan perpustakaan itu secara lebih institusional. Kamu rela melepas hak waris pribadimu untuk kebaikan bersama. Saya tidak pernah menganggapnya sebagai hak waris, Bu. Saya menganggapnya sebagai amanah. Dan amanah harus dikelola dengan transparan agar tidak dicurigai, jawab Alif dengan keyakinan penuh. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi badai, tetapi dengan membangun sebuah bangunan yang lebih kokoh untuk melindungi nilai-nilai yang ia perjuangkan, ilmu, kejujuran, dan manfaat untuk masyarakat. Ibu Aisyah segera memanggil notarisnya untuk merevisi kembali pasal-pasal wasiat sesuai dengan usulan Alif. Ia juga mengirim surat undangan resmi untuk sebuah pertemuan di rumahnya, yang ditujukan kepada Pak Hendra dan keluarga besar, kepala desa, kiai dari pesantren Darussalam, dan beberapa tokoh masyarakat. Saat hari pertemuan tiba, suasana tegang menyelimuti ruang tamu yang luas. Pak Hendra dan Bu Rina duduk dengan muka masam. Kepala desa dan kiai tampak serius dan penuh tanya. Mereka semua telah mendengar spekulasi liar tentang isi wasiat. Ibu Aisyah, dengan duduk tegak di kursi utamanya dan didampingi Alif yang berdiri tenang di sampingnya, membuka pertemuan. Dengan suara jelas dan tanpa ragu, ia menjelaskan visinya, mewakafkan perpustakaan untuk umum, membentuk yayasan bersama, dan menunjuk Alif sebagai pengelola teknis yang digaji oleh yayasan. Ia menekankan bahwa ini adalah wasiat suaminya yang selalu ia impikan, dan Alif adalah alat yang dipilih Tuhan untuk mewujudkannya. Ruang itu senyap sesaat. Lalu, ledakan kemarahan dari Pak Hendra. Ini gila. Kakak lebih percaya pada anak santri ini daripada pada keluarga sendiri.
Dia pasti yang meracuni pikiran kakak. Kiai, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Mohon tenang, Pak Hendra. Sebagai pihak pesantren, saya mendengar usulan ini. Dan saya harus berkata jujur, ini adalah niat yang sangat mulia. Yang diutamakan adalah kemaslahatan umat, bukan kepentingan pribadi. Santri Alif telah menunjukkan akhlak dan niat yang lurus dengan mengusulkan pembentukan yayasan. Ini justru menghilangkan prasangka. Kepala desa juga menyetujui. Desa kita memang butuh perpustakaan. Selama ini anak-anak hanya numpang di sekolah. Jika ada wakaf yang dikelola secara profesional, ini akan menjadi prestasi desa. Pertemuan itu berlangsung alot, penuh dengan debat dan emosi. Namun, di hadapan keteguhan Ibu Aisyah, dukungan dari pesantren dan desa, serta sikap rendah hati tetapi tegas dari Alif, posisi Pak Hendra dan para penentang lainnya semakin terpojok. Mereka tidak punya alasan kuat untuk menolak, karena usulan itu adil dan untuk kepentingan publik. Pada akhir pertemuan, meski dengan wajah masih geram, Pak Hendra tidak bisa berbuat banyak. Rencana itu disetujui untuk dilanjutkan. Namun, saat semua orang bersiap pulang, Pak Hendra menghampiri Alif, dan dengan suara berbisik penuh ancaman, dia berkata, "Kau pikir menang? Ini belum selesai. Aku akan mengawasimu. Satu kesalahan kecil, aku akan menggulingkanmu." Alif menatapnya langsung ke mata. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya hilang. "Saya tidak ingin menang atau kalah, Pak. Saya hanya ingin menjalankan amanah dengan baik. Silakan awasi. Semoga pengawasan Bapak membuat saya semakin hati-hati dalam berbuat baik." Pilihan berani Alif telah dibuat. Ia tidak memilih untuk lari atau merebut. Ia memilih untuk mengubah medan perang. Dengan mengusulkan model yayasan, ia telah mengalihkan konflik dari isu moral pribadi menjadi isu tata kelola publik. Fitnah masih akan ada, tapi kini ia punya legitimasi dari institusi yang dihormati, pesantren dan desa. Malam itu, setelah semua orang pergi, Alif berdiri di teras memandang bintang. Badai belum reda, tetapi ia kini telah membangun pondasi. Ia telah mengambil keputusan yang tidak hanya mengguncang kampung kecil mereka, tetapi juga menata ulang peta kekuatan di dalamnya. Perjalanannya dari santri miskin yang ditolak kini telah membawanya ke tengah pusaran tanggung jawab besar. Dan ia siap, dengan Alif pertama dalam hidupnya sebagai fondasi, niat yang lurus, dan keberanian untuk transparan. Keputusan untuk membentuk yayasan, Agus Wibowo, menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Proses hukumnya berjalan alot, tetapi didorong oleh keteguhan Ibu Aisyah dan dukungan resmi dari pesantren dan pemerintah desa, akhirnya semua dokumen berhasil disahkan. Alif, sebagaimana usulannya sendiri, tidak tercatat sebagai penerima manfaat pribadi, melainkan sebagai direktur pelaksana pertama yang diangkat oleh yayasan, dengan kontrak kerja dan gaji yang transparan. Kabarnya pun menyebar dengan nada yang berbeda. Bisik-bisik jahat tentang santri penghibur dan penipuan perlahan mereda, digantikan oleh pembicaraan tentang wakaf besar, perpustakaan umum, dan anak santri yang pintar ngatur. Meski masih ada yang menggerutu, terutama dari lingkaran Pak Hendra, tetapi suara mereka tenggelam oleh antusiasme sebagian besar warga. Bagi mereka, yang penting ada akses baru yang bisa dimanfaatkan. Renovasi sebuah bangunan tua milik desa di pinggir jalan utama pun dimulai. Dana dari yayasan digunakan untuk memperbaiki atap, mengecat ulang, dan membeli rak-rak buku baru. Alif, dengan dibantu beberapa pemuda Karang Taruna, bekerja keras memindahkan koleksi buku dari rumah Ibu Aisyah ke lokasi baru. Proses itu disaksikan banyak orang. Alif yang berkeringat, mengangkat kardus, dan menyusun buku dengan cermat, menjadi bukti nyata bahwa ia bekerja, bukan sekadar menikmati. Ibu Aisyah, meski kesehatannya semakin menurun, sering datang dengan kursi rodanya untuk mengawasi. Ia menjadi simbol keanggunan dan niat tulus di balik semua ini. Kehadirannya membungkam banyak mulut. Hubungan mereka tetap dekat, namun kini di ruang publik, lebih terlihat sebagai hubungan antara seorang filantropis dan karyawannya yang profesional. Perpustakaan, Agus Wibowo, resmi dibuka 3 bulan kemudian pada suatu pagi yang cerah. Upacara pembukaannya dihadiri oleh Bupati, Ki besar dari pesantren, Kepala Desa, tentu saja Ibu Aisyah, dan masyarakat yang memadati halaman. Saat pidato, Ibu Aisyah menyerahkan kunci simbolis pada ketua yayasan yang dijabat oleh Kepala Desa. Lalu, giliran Alif yang diminta berbicara. Dengan jubah santri putihnya yang bersih, Alif berdiri di depan mikrofon. Suaranya awalnya gemetar, tetapi lalu menjadi mantap. "Bapak, Ibu, yang saya hormati.
Saya hanyalah Alif, santri dari pesantren Darussalam. Beberapa bulan yang lalu, saya adalah pemuda putus asa yang ditolak di mana-mana. Saya tidak menyangka bahwa penolakan-penolakan itu akan membawa saya pada sebuah amanah besar. Ini bukan tentang saya. Ini tentang mimpi almarhum Bapak Agus Wibowo dan Ibu Aisyah untuk mencerdaskan anak bangsa dari desa terkecil. Saya hanya alat. Kunci keberhasilan perpustakaan ini ada di tangan kita semua. Mari jadikan tempat ini sebagai rumah kedua untuk anak-anak kita belajar, untuk ibu-ibu mencari informasi, untuk bapak-bapak mengembangkan keterampilan. Ilmu adalah milik semua, dan sekarang, kita punya aksesnya. Pidato singkat itu disambut tepuk tangan yang meriah. Banyak ibu-ibu yang mengusap air mata. Mereka melihat anak desa mereka berbicara dengan penuh wibawa dan kerendahan hati. Pada hari itu, Alif tidak lagi dilihat sebagai si santri miskin, atau anak emas janda kaya, melainkan sebagai Mas Alif, pengelola perpustakaan. Kehidupan Alif berubah drastis. Ia masih tinggal di sebuah kamar sederhana di belakang perpustakaan, tetapi ia hidup mandiri. Gajinya cukup untuk membiayai kuliahnya di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Perpustakaan, membangun kamar mandi dan dapur yang layak untuk rumah Nenek Salmah, dan bahkan menyisihkan untuk tabungan. Ia tetap aktif di pesantren. Bahkan kini ia mengajar ekstrakurikuler baca tulis dan literasi digital untuk santri junior di perpustakaan barunya. Namun, perubahan terbesar bukan pada materi, melainkan pada pengakuannya sebagai pribadi. Orang-orang sekarang menyapanya dengan hormat. Mereka datang padanya untuk meminjam buku, meminta rekomendasi bacaan, atau sekadar berdiskusi. Bahkan Bang Andre dari warung kopi, suatu hari datang dengan malu-malu. Mas Alif, maaf ya dulu, kata-kata saya tidak enak. Saya cuma iri, lihat kamu bisa dekat sama orang besar. Ternyata kamu beneran orang baik. Anak saya yang SMP, sekarang rajin ke perpustakaan. Makasih ya. Alif hanya tersenyum dan menjabat tangannya. Sudah tidak apa-apa, Bang. Warung Bang kan juga tempat belajar kehidupan. Hubungannya dengan Ibu Aisyah pun berevolusi. Kini, ia lebih seperti cucu yang sangat disayangi. Setiap akhir pekan, ia mengunjunginya di rumah besar itu, membacakan buku terbaru atau sekadar menemaninya minum teh. Mereka masih berdiskusi, tetapi kini lebih banyak tentang perkembangan perpustakaan dan rencana ke depannya. Ibu Aisyah memandangnya dengan kebanggaan yang tak terkira. Kamu telah membuktikan pada mereka semua, Alif, bahwa kemiskinan bukanlah kutukan, melainkan tanah subur bagi ketekunan. Dan bahwa sebuah tangan yang dibuka untuk memberi, justru akan menerima lebih banyak. 2 tahun berlalu. Perpustakaan Agus Wibowo berkembang pesat. Menjadi tempat favorit anak-anak, ruang diskusi bulanan untuk ibu-ibu PKK, dan bahkan memiliki program keaksaraan untuk orang dewasa. Alif, dengan beasiswa dari yayasan, berhasil menyelesaikan gelar sarjananya dengan pujian. Nama kecilnya mulai dikenal di tingkat kecamatan bahkan kabupaten sebagai pemuda inspiratif. Suatu hari, di musim penghujan, Ibu Aisyah berpulang dengan tenang dalam tidurnya. Dunia seakan berhenti sejenak bagi Alif. Ia kehilangan seorang mentor, seorang ibu kedua. Namun, dalam kesedihan itu, ada ketenangan. Ia tahu, tugasnya adalah meneruskan obor itu. Wasiat Ibu Aisyah dilaksanakan tanpa hambatan berarti. Pak Hendra sempat mencoba menggugat, tetapi dokumen yang rapi dan dukungan kuat dari yayasan membuat upayanya gagal. Pada akhirnya, ia pun mengalah. Setahun setelah kepergian Ibu Aisyah, di halaman perpustakaan, sebuah prasasti kecil dibuka. Tertulis, didedikasikan untuk Agus Wibowo dan Aisyah Rahayu. Penerang bagi ilmu, sahabat bagi yang haus pengetahuan. Dijalankan oleh Alif Maruf, seorang santri yang membuktikan bahwa ketekunan bisa mengubah takdir. Alif berdiri di depan prasasti itu, ditemani Nenek Salmah yang kini sudah lebih segar, dan kiai dari pesantren. Matahari sore menyinari wajahnya yang tenang. Nek, dulu nenek bilang, rezeki seperti hujan, datang dari langit yang maha tahu, bisik Alif. Iya, Dik. Dan ternyata, hujannya deras sekali. Tapi yang penting, kamu tidak hanyut. Kamu malah membuat saluran airnya, sehingga jadi sumber kehidupan untuk banyak orang, jawab Nenek Salmah sambil memegangi tangan cucunya. Alif tersenyum. Ia melihat anak-anak berlarian di halaman perpustakaan, seorang ibu muda meminjam buku masakan, beberapa pemuda berdiskian di teras. Ia teringat dirinya yang duduk putus asa di halte tua, basah kuyup dan merasa tak punya masa depan.
Takdir memang telah membawanya ke jalan yang tak terduga. Ia tidak menjadi karyawan toko atau koperasi seperti yang ia lamar dulu. Ia menjadi sesuatu yang lebih besar, penjaga gerbang ilmu, penerus semangat, dan bukti hidup bahwa dari tanah tandus penolakan, bisa tumbuh pohon yang rindang dan memberi buah bagi banyak orang. Ia telah menemukan pekerjaannya, dan lebih dari itu, ia telah menemukan jalannya. Dan di kampung kecil itu, di bawah langit yang sama, seorang santri miskin telah berhenti mencari pekerjaan. Karena kini, dialah yang menciptakan lapangan kerja bagi akal dan hati yang haus akan pengetahuan.